Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Dirvianto dengan NIM akhir 062. Di video kali ini saya akan membuat topologi sesuai dengan ketentuan yang ada di soal. Nah, jadi dalam sebuah perusahaan manufaktur dengan lebih dari 800 perangkat aktif, jaringan dibagi ke dalam beberapa VLAN berdasarkan fungsi organisasi. InterVLAN routing dilakukan melalui satu router pusat dengan koneksi terang tunggal. Pada jam sibuk, CPU router mencapai utilitas tinggi dan transfer data antar VLAN produksi dan IT mengalami penurunan performa signifikan. Analisis akar penyebab permasalahan tersebut. Jadi kita akan membuat sebuah topologi yang sesuai dengan soal ini ya. Dan untuk topologinya ketika sudah selesai akan jadi seperti ini. Sini ada produksi, IT, administrasi, gudang, dan security. Di sini mereka semua bisa saling ping. Ya, seperti itu. Kita langsung saja ke pembuatannya. Pertama kita buka Cisco kita, lalu kita letakkan apa saja yang kita butuhkan ke topologi kita. Jadi saya di sini akan membuat topologinya terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah membuat topologinya. Selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasinya. Dan untuk konfigurasinya sendiri, untuk routernya itu akan seperti ini. Ini untuk ini untuk routernya. Sekaligus DHCP untuk setiap ruangannya. Akan seperti itu. Lalu untuk switch core-nya, ini untuk switch core-nya yang bagian sini. Nah, seperti itu. Langsung saja kita ke konfigurasinya.
Oke, di sini saya sudah konfigurasi semuanya. Selanjutnya kita klik bagian logo ini untuk mempercepat konfigurasinya. Kita klik 2 kali. Oke, udah hijau semua. Selanjutnya kita berikan DHCP untuk setiap perangkatnya supaya mereka semua mendapatkan IP. Oke, saya sudah memberikan DHCP pada semua perangkatnya. Selanjutnya kita tes simple PDU. Kita coba ke admin, ke produksi. Kita tes. Nah, ini sukses ya. Kita sekarang coba tes IT ke security. Nah, ini juga sih. Jadi semuanya bisa saling ping seperti itu. Nah, jadi setelah topologi jaringan selesai dibuat, jaringan dibagi ke dalam beberapa VLAN berdasarkan fungsi organisasi, yaitu produksi, IT, administrasi, gudang, dan security. Inter-VLAN routing dilakukan menggunakan metode router on a stick, di mana satu router pusat menangani seluruh komunikasi antar VLAN melalui satu koneksi trunk ke switch core. Secara konsep, desain ini sudah sesuai dengan kebutuhan segmentasi jaringan dan mampu memisahkan domain broadcast antar divisi. Namun, di perspektif performa dan arsitektur terdapat beberapa kelemahan utama. Yang pertama, seluruh trafik antar VLAN harus melewati satu router dan satu jalur trunk. Pada kondisi tersebut, beban tinggi, jam sibuk. Hal ini menimbulkan bottleneck ketika semua paket antar departemen diproses di titik yang sama. Kedua, router memerlukan proses routing berbasis software sehingga peningkatan trafik secara langsung meningkatkan utilasi CPU. Inilah yang menyebabkan penurunan performa transfer data antar VLAN produksi dan IT. Yang ketiga, desain ini menciptakan single point of failure. Karena jika router mengalami gangguan, seluruh komunikasi antar VLAN akan terhenti. Jadi dengan demikian, akar permasalahan bukanlah di konfigurasi VLAN-nya, melainkan pada arsitektur routing yang terpusat untuk skala lebih dari 800 perangkat. Desain ini kurang optimal dan lebih cocok digantikan dengan pendekatan multi-layer switching agar performa dan keandalannya jaringan meningkat. Nah, jadi saya sudah jelaskan tadi, lebih bagus kita menggunakan router switch VLAN layer 3 saja untuk supaya mereka itu tidak bolak-balik untuk menerima koneksinya. Oke, mungkin cukup sekian video saya menjelaskan topologi saya tentang tugas soal ketiga ini. Oke, jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya Rahman Dwi Rifanto dengan NIM akhir 062 dari kelas 4B pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.